Weton Pon. Tidak semua orang yang lahir di weton ini menyadari satu hal besar. Menurut primbon Jawa kuno, ada weton pon tertentu yang sejak lahir sudah membawa takdir kekayaan. Bukan karena kerja keras semata. Bukan karena warisan orang tua. Tetapi karena aliran rezekinya sudah ditetapkan sejak ia membuka mata di dunia. Bahkan, dalam primbon disebutkan, harta bisa datang sendiri menghampiri hidupnya. Jika kamu lahir di weton pon, atau memiliki pasangan, anak, atau keluarga di weton ini, dengarkan sampai selesai. Karena di akhir nanti, aku akan membocorkan tanda-tanda rahasia yang sering tidak disadari. Weton pon. Dalam primbon Jawa kuno, weton ini tidak pernah dianggap biasa. Ia bukan weton yang ramai dibicarakan. Bukan pula weton yang gemerlap sejak awal kehidupan. Namun justru disitulah letak rahasianya. Menurut primbon, pon adalah simbol kekuatan yang tenang. Kekuatan yang tidak berisik, tetapi bekerja dalam diam. Orang yang lahir di weton pon membawa unsur bumi yang kuat, namun bercampur dengan energi batin yang dalam. Primbon menyebutnya sebagai bumi kang ngemot cahya, tanah yang menyimpan cahaya. Artinya, dari luar mungkin terlihat sederhana. Hidupnya tampak biasa saja, bahkan sering diremehkan. Namun di dalamnya tersimpan potensi besar, yang hanya akan muncul ketika waktunya telah tiba. Primbon Jawa mencatat, weton pon adalah weton yang tidak pernah benar-benar miskin. Meskipun pernah hidup serba kekurangan, mereka selalu memiliki pegangan tak terlihat. Saat orang lain panik, weton pon tetap bertahan. Saat orang lain runtuh, mereka masih sanggup berdiri. Inilah yang membuat primbon menempatkan weton pon sebagai weton dengan nasib panjang. Rezekinya tidak meledak cepat, tetapi mengalir terus-menerus. Menurut perhitungan leluhur, weton pon berada di jalur rezeki yang dijaga. Bukan rezeki hasil rebutan. Bukan pula rezeki hasil menjatuhkan orang lain. Melainkan rezeki yang diberi semesta sedikit demi sedikit, namun tidak pernah terputus. Inilah sebabnya, banyak orang weton pon yang hidupnya seperti diuji terus-menerus. Diuji kesabaran, diuji keikhlasan, diuji keteguhan hati. Namun primbon mengatakan, setiap ujian itu adalah penguat wadah rezeki. Semakin kuat batinnya, semakin besar rezeki yang sanggup ia terima, tanpa merusak hidupnya sendiri. Orang weton pon jarang diberi kekayaan instan, karena primbon menyebut mereka tidak cocok dengan rezeki yang datang terlalu cepat. Rezeki mereka harus tumbuh bersama kedewasaan jiwa. Dan ketika waktunya tiba, rezeki itu tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan cara yang terasa, kebetulan. Padahal, menurut primbon, tidak ada kebetulan bagi weton pon. Semua sudah digariskan sejak lahir. Inilah rahasia pertama yang jarang disadari. Weton pon tidak ditakdirkan untuk hidup kosong. Ia hanya ditakdirkan untuk bersabar sebelum kekayaannya benar-benar dibuka. Dalam primbon Jawa, tidak semua weton membawa energi harta yang sama. Ada weton yang harus mengejar uang seumur hidupnya. Ada pula weton yang uangnya datang setelah usia tertentu. Namun weton pon termasuk weton langka, yang benih hartanya sudah ditanam sejak ia dilahirkan. Primbon menyebut weton pon sebagai weton kang kaparingan isi. Weton yang telah diisi sejak awal. Bukan berarti hidupnya selalu mudah. Bukan berarti ia langsung bergelimang harta. Tetapi sejak lahir, jalur rezekinya sudah ada. Orang weton pon lahir dengan energi bumi yang matang. Bumi yang tidak gersang, namun juga tidak basah berlebihan. Inilah sebabnya, weton pon cenderung hidup seimbang. Mereka jarang serakah, tidak mudah tergoda kemewahan sesaat, dan secara alami, mereka memiliki naluri untuk menjaga apa yang dimiliki. Menurut primbon,
Energi harta weton pon bersifat menarik, bukan mengejar. Mereka tidak perlu berteriak soal kemampuan. Tidak perlu memaksa keadaan. Namun entah bagaimana, orang lain sering melihat mereka sebagai sosok yang aman. Aman untuk dipercaya. Aman untuk diajak kerjasama. Aman untuk diberi tanggung jawab. Dan disitulah pintu rezeki mulai terbuka. Primbon mencatat, weton pon sering mendapat harta lewat jalan yang tidak terduga. Bukan hasil spekulasi besar. Bukan pula hasil nekat tanpa perhitungan. Melainkan dari kesempatan yang muncul tiba-tiba. Orang yang datang menawarkan bantuan. Keadaan yang memaksa mereka naik level. Semua itu bukan kebetulan. Dalam hitungan leluhur, weton pon memiliki getaran batin yang stabil. Getaran inilah yang membuat rezeki betah, tinggal. Berbeda dengan weton lain. Yang cepat dapat uang tapi cepat pula habis. Weton pon cenderung pelan, tapi menumpuk. Primbon bahkan menyebut, bandhane ora muncrat, nanging ngumpul. Artinya, hartanya tidak meledak, tetapi terkumpul perlahan sampai suatu hari terasa banyak. Menariknya lagi, energi harta weton pon sering aktif. Ketika mereka berhenti memikirkan uang secara berlebihan. Saat mereka fokus bekerja dengan niat baik, menjalani hidup dengan jujur, dan tidak melanggar batas batin. Primbon mengatakan, rezeki justru datang tanpa diminta. Inilah rahasia besar kedua weton pon. Harta bukan tujuan utama hidupnya, tetapi akibat dari sikap hidupnya. Dan karena itulah, banyak weton pon yang baru menyadari bahwa dirinya kaya saat ia menoleh ke belakang dan melihat apa saja yang telah terkumpul. Menurut Primbon Jawa, ada satu hukum rezeki yang jarang dipahami manusia. Semakin dikejar dengan nafsu, semakin menjauh. Namun semakin diterima dengan tenang, justru semakin mendekat. Dan weton pon adalah weton yang hidup tepat di hukum ini. Primbon menyebut weton pon memiliki jalur rezeki yang aktif ketika batin diam. Artinya, saat mereka terlalu sibuk mengejar uang, rezeki terasa berat. Namun saat mereka pasrah, fokus bekerja dan berhenti memaksa keadaan, disitulah keajaiban mulai muncul. Banyak orang weton pon yang mengalami fase hidup seperti ini, sudah berusaha keras, namun hasilnya seperti tertahan. Lalu di satu titik saat mereka hampir menyerah, berhenti berharap terlalu tinggi. Justru datang tawaran, datang jalan, datang pertolongan. Primbon mengatakan, itu bukan ujian terakhir, melainkan gerbang rezeki. Weton pon memiliki energi batin yang peka. Mereka cepat lelah jika hidupnya dipenuhi ambisi berlebihan. Karena sejak lahir, jiwa mereka tidak dirancang untuk memaksa. Mereka dirancang untuk menarik. Saat batin mereka jujur, niat mereka bersih, dan langkah mereka lurus, semesta bergerak sendiri. Itulah sebabnya, rezeki weton pon sering datang melalui jalan yang aneh. Kadang lewat orang lama yang tiba-tiba kembali. Kadang lewat kesempatan yang awalnya dianggap sepele. Kadang lewat masalah yang ternyata membuka pintu baru. Primbon mencatat weton pon sering didorong oleh keadaan. Bukan dijatuhkan, melainkan diarahkan. Saat mereka kehilangan satu pintu, pintu lain sebenarnya sedang disiapkan. Namun karena mereka terbiasa bersabar, mereka tidak panik, dan ketenangan itulah yang membuat rezeki berani mendekat. Berbeda dengan orang yang gelisah, rezeki takut masuk pada jiwa yang gaduh. Primbon Jawa bahkan menyebut, rezeki weton pon mengenali tuannya. Ia datang saat tuannya siap. Ia menunggu saat batinnya lapang. Inilah mengapa banyak weton pon baru merasakan kelimpahan setelah melewati fase berat dalam hidup. Bukan karena penderitaan itu perlu, tetapi karena penderitaan itu membersihkan batin dari keserakahan. Dan ketika batin bersih, rezeki tidak lagi ragu. Inilah rahasia besar ketiga weton pon. Harta tidak datang karena dicari, tetapi karena batin sudah pantas menerima. Menurut Primbon Jawa, tidak semua orang weton pon otomatis menjadi kaya raya. Namun ada tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa seseorang bukan sekadar punya potensi,
melainkan benar-benar berada di jalur kekayaan hidupnya. Tanda-tanda ini sering muncul diam-diam, bahkan sering disalahartikan sebagai cobaan. Tanda pertama, hidupnya tidak pernah benar-benar mentok. Walau berkali-kali jatuh, selalu ada jalan keluar di detik terakhir. Selalu ada tangan yang menolong, atau keadaan yang berubah tepat sebelum segalanya runtuh. Primbon menyebut ini sebagai slamet sing ketarik maneh, selamat yang ditarik kembali. Artinya, weton pon tidak dibiarkan hancur sepenuhnya, karena nasibnya masih harus naik. Tanda kedua, rezekinya sering datang lewat orang lain. Bukan karena minta-minta, bukan karena bergantung, tetapi karena orang lain merasa ringan, membantu. Weton pon yang ditakdirkan kaya memiliki aura dapat dipercaya, aura aman, aura yang membuat orang lain tidak ragu memberi peluang, modal, atau kepercayaan. Primbon percaya, kepercayaan adalah bentuk rezeki tertinggi yang hanya diberikan pada jiwa tertentu. Tanda ketiga, hidupnya sering diuji dengan kehilangan kecil sebelum mendapat yang lebih besar. Kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan, atau kehilangan uang dalam jumlah tertentu. Namun anehnya, setelah kehilangan itu, datang pengganti yang nilainya jauh lebih besar. Primbon menyebut ini sebagai proses melonggarkan genggaman. Karena weton pon tidak boleh terikat pada yang kecil, jika ia ingin menerima yang besar. Tanda keempat, weton pon yang ditakdirkan kaya tidak pernah nyaman hidup dalam kelicikan. Sekali ia mencoba jalan curang, rezekinya langsung terasa berat. Hidupnya cepat kacau, tidurnya tidak tenang. Ini bukan kutukan, ini pertanda. Primbon mengatakan jiwa weton pon dijaga oleh hukum batin. Ia hanya cocok dengan rezeki yang bersih. Dan justru karena itu, rezeki yang datang padanya cenderung bertahan lama. Tanda kelima, setelah usia tertentu, hidupnya mulai menanjak perlahan tapi pasti. Bukan ledakan instan, melainkan stabilitas. Sedikit demi sedikit cukup berubah menjadi lebih, dan lebih berubah menjadi kelimpahan. Primbon menyebut fase ini sebagai dibukane lawang bandha. Jika kamu weton pon dan menemukan sebagian besar tanda ini dalam hidupmu, maka menurut Primbon Jawa, kamu bukan sedang diuji untuk jatuh, tetapi sedang disiapkan untuk naik. Menurut Primbon Jawa, rezeki weton pon bukanlah rezeki yang liar. Ia dijaga, diatur, dan bisa menjauh tanpa suara jika pemiliknya tidak sadar diri. Inilah yang sering tidak dipahami. Banyak weton pon merasa hidupnya mulai berat, rezekinya terasa seret, padahal sebelumnya lancar. Mereka mengira ini hanya nasib buruk, padahal menurut Primbon, seringkali ini adalah peringatan batin. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan weton pon adalah mengeluh berlebihan. Bukan sekadar curhat, bukan sekadar lelah, tetapi keluhan yang keluar dari hati yang tidak ikhlas. Primbon menyebut, keluhan weton pon ibarat menutup aliran air dengan tangannya sendiri. Karena energi mereka sangat peka, satu keluhan yang terus diulang bisa menurunkan getaran rezeki. Kesalahan kedua, menyimpan iri dan membandingkan diri dengan orang lain. Weton pon sebenarnya tidak cocok hidup dengan rasa dengki. Saat mereka mulai bertanya, kenapa dia lebih dulu berhasil? Kenapa aku selalu belakangan? Saat itulah, menurut Primbon, jalur rezeki mereka menjadi goyah. Bukan karena orang lain mengambil rezekinya, tetapi karena batinnya sendiri tidak lagi lapang untuk menerima. Kesalahan ketiga yang sangat fatal adalah meremehkan rezeki kecil. Weton pon sering mendapat rezeki bertahap, sedikit demi sedikit, tidak meledak. Namun ketika mereka mulai merasa, cuma segini, ngapain dihargai? Primbon mengatakan rezeki besar akan menahan diri. Karena weton pon diuji bukan pada jumlah, tetapi pada rasa cukup. Kesalahan keempat, tidak menghormati orang tua dan leluhur. Dalam Primbon Jawa, weton pon sangat terikat dengan restu. Bukan hanya dua lisan, tetapi sikap batin. Saat weton pon bersikap keras, melawan tanpa adab, atau menyimpan benci pada orang tua, rezekinya tidak hilang, tetapi berjalan menjauh perlahan. Dan seringkali baru disadari saat hidup mulai terasa sempit. Kesalahan kelima, memaksa jalan yang bukan jalurnya.
Weton pon bisa gagal besar jika memaksakan ambisi yang tidak selaras dengan batin. Saat mereka meniru jalan orang lain mengejar hasil cepat, atau melanggar nilai yang mereka yakini, Primbon menyebut jiwanya menjadi gaduh. Dan rezeki tidak betah tinggal di jiwa yang gaduh. Namun kabar baiknya, menurut Primbon Jawa, rezeki weton pon mudah kembali jika kesalahannya disadari. Cukup dengan meluruskan niat, membersihkan batin, dan kembali rendah hati. Karena weton pon tidak dihukum untuk selamanya. Ia hanya diingatkan. Menurut Primbon Jawa, tidak ada takdir yang datang lebih cepat atau lebih lambat. Semua datang tepat pada waktunya. Dan weton pon adalah weton yang rezekinya tidak bisa dipaksa, tidak bisa direbut, dan tidak bisa dipercepat dengan cara yang salah. Ia hanya bisa dibuka. Primbon menuliskan, weton pon lahir membawa bekal yang cukup, namun jalannya berliku agar batinnya matang terlebih dahulu. Karena kekayaan tanpa kesiapan hanya akan membawa kerusakan. Itulah sebabnya, banyak weton pon yang merasa hidupnya seperti ditahan. Padahal sebenarnya, mereka sedang dibentuk. Dibentuk agar kuat saat memegang rezeki, dibentuk agar tidak sombong saat diberi kelimpahan. Dibentuk agar tetap ingat arah pulang saat hidup mulai nyaman. Primbon menyebut fase ini sebagai ngenteni bukaan lawang bandha, menunggu pintu rezeki dibuka. Dan pintu itu tidak dibuka dengan paksaan, melainkan dengan sikap hidup. Saat weton pon, tidak iri pada rezeki orang lain, tidak meremehkan rezeki kecil, tidak melawan suara batinnya sendiri. Maka menurut Primbon, energi hidupnya menjadi selaras. Dan saat hidup selaras, rezeki mengenali jalannya. Inilah pesan terpenting bagi weton pon. Kamu tidak ditakdirkan untuk hidup berlebihan, tetapi tidak akan dibiarkan kekurangan. Kamu tidak ditakdirkan untuk memamerkan kekayaan, tetapi untuk menjadi penyangga hidup bagi sekitarmu. Karena weton pon adalah weton yang kuat bukan dari apa yang terlihat, melainkan dari apa yang mampu ia tanggung. Saat waktunya tiba, rezeki tidak datang dengan suara gemuruh. Ia datang dengan tenang, dengan rasa cukup, dengan ketenangan yang membuatmu berkata dalam hati, ternyata aku sampai juga di titik ini. Dan menurut Primbon Jawa, itulah tanda bahwa takdir kaya weton pon telah dibuka sepenuhnya. Bukan untuk dibanggakan, melainkan untuk dijaga. Bukan untuk disombongkan, melainkan untuk diteruskan sebagai kebaikan. Jika kamu weton pon dan masih berada di fase menunggu, ingat satu hal ini, rezekimu tidak hilang. Ia hanya sedang berjalan mendekat. Jika kamu weton pon, tulis di kolom komentar. Pon rezeki. Dan jika konten ini terasa kena di hatimu, jangan lupa subscribe. Karena masih banyak rahasia Primbon yang belum dibuka ke publik.